di Balai Kota Bogor. Waktu itu kami ada galadina bersama Wali Kota Bogor, Mas Bima. Kebetulan waktu itu PPI Dunia, kami dari 62 negara berkumpul di Indonesia. Kebetulan waktu itu tuan rumahnya di Jakarta. Tuan rumahnya kebetulan PPI Australia, bukan PPI Paskibraka ya mungkin, tapi Perhimpunan Pelajar Indonesia. Baik, izinkan saya untuk membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari selamat digunakan. Salam sujud kepada Malempa. Adil Katarino baca wabika sabda sehat dan ibadah. Ya, jadi izin teman-teman semua. Jadi saya memang sering berdebat dengan teman saya karena di KTP saya memang lahir di Jakarta, tapi saya warga Kalimantan Tengah. Nah, ayah saya itu orang Buntok, dia dari Buntok, mungkin Barito Selatan. Ibu saya orang Barito Utara dari Montebek. Jadi saya bisa beberapa bahasa Ngaju, bahasa Kumpai, saya bisa. Nah, cuman merantau sejak SMA. Tapi asli sini, asli Semulang. Izin. Jadi secara singkat, saya mencoba membaca tol atau acuan yang ingin disampaikan di hari ini. Jadi kalau bisa dilihat secara prinsip sebenarnya saya sangat palang ke City, sangat palang ke. Cuman sejak SMA saya di Banjarmasin di GIPS angkatan pertama. Jadi kalau lewat jembatan Barito ada SMA samping kiri, itu saya di sana kayak gitu. Kebetulan MC-nya tadi si Mas Kaisal itu juga adalah satu OSIS GIPS angkatan 7. Nah, saya lanjut ke Jogja, ambil HI, S2-nya saya di Monash University di Melbourne. Jurusan Hubungan Internasional, konsentrasinya kekerasan politik dan anti terorisme. Jadi saya belajar kenapa melakukan bom dan bagaimana mencegahnya. Sempat saya jadi asdos, saya disebut asdos mata kuliah yang tidak kalian pikirkan dan tidak kalian cintai seperti filsafat, kajian Asia Tenggara, kajian Uni Eropa, isu-isu di negara berkembang karena jurusan HI kebanyakan memang seperti itu. Nah, kemudian izin lanjut. Nah, sempat beberapa organisasi yang diikuti. Saya sampaikan tadi ada beberapa pertanyaan dan ada yang meragukan apakah kita sebagai orang Kalimantan Tengah itu bisa bersaing atau tidak. Saya tanya dulu teman-teman, apakah kalian sebagai orang Kalimantan Tengah optimis 5 tahun lagi lah kita minimal bisa ada di kancah nasional? Nah, kalau optimis sedikit, anggaplah 20% optimis. Setidaknya kita dari Kalimantan Tengah punya wakil menteri mana? Wakil menteri LHK, itu salah satu dosen UPL. Nah, kita tapi belum pernah ada yang jadi menteri dari Palangkaraya, dari Kalimantan Tengah satu pun setelah semenjak Indonesia ini merdeka. Nah, pertanyaan saya sekarang, mungkin benar apa yang disampaikan Bang Michael tadi bahwa kita harus mengakui bahwa ada banyak kasus yang digenjot. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah teman-teman ini ada yang tadi merasa insecure dan segala macam. Saya dan Anda sama-sama kita bertanding sama aja. Baik, izin. Nah, jadi sedikit kalau kalian bisa baca semua, ya saya pun juga bisa kayak gitu loh. Kita yang orang Palangkaraya pun bisa di sana, bisa. Kita pun orang Kalimantan Tengah pun juga bisa. Jadi ya nggak ada kata yang nggak mungkin. Pertanyaannya adalah, saya tadi sempat diskusi sama Mas Pandu bahwa mungkin kita punya niatan tapi kurang informasi. Sepakat? Siapa di sini yang follow CNN di Instagram? Angkat tangan. Follow CNN. Skip. Follow Talk Active. Oke, siap. Follow misalkan dagelan, follow receh, atau misalkan follow Jennifer lah minimal cewek, atau follow misalkan artis-artis Korea. Nah, makanya sekarang silakan buka Instagram kalian, silakan follow minimal Kompas, CNN. Jadi nggak usah dulu kita bahas kita bakal jadi ibu kota nasional kalau kalian nanti nggak mau lagi isu nasional. Ya buat apa kita bahas itu kalau kita baca pun juga nggak mau kan? Nah, ini otokritik bagi diri itu sendiri juga karena orang tidak begini. Bagaimana kita menilai masa depan kita itu lihat dari 5 teman kita. Gaji kita itu adalah gaji rata-rata 5 teman kita. Kalau teman-teman kalian siapa sih gaji 120, ya mungkin gaji kalian di sana juga. Sama dengan lingkaran teman-teman kalian, apakah lingkaran teman-teman yang inaktif ataukah lingkaran yang puas dan happy ketika dia masuk dalam ruangan ber-AC dan nyamannya ketika kita bermain Pochinki alias PUBG. Nah, sekarang kita tanya baik-baik ke diri kita. Baik, saya lanjut saja.
Ini sempat beberapa organisasi nanti promosi, tapi yang paling saya banggakan salah satunya di PPI Australia. Baik, ini kegiatan kita kalau sudah sifatnya internasional, karena saya tadi mengangkat tema mengangkat meraih mimpi dari bumi ulang, itu ketika di luar negeri itu suatu saya wisuda bulan Maret 2022, kita mau berdaya Indonesia sama-sama dan foto. Kadang-kadang kita ini kan suka mengkritik negara kita gitu lah, apalagi setelah kalah kemarin 2-0 dari Vietnam. Ya kan, aduh ampun sama lah kayak pas Cristiano Ronaldo tidak siap bahwa dia sudah mau pensiun. Nah cuman, teman-teman semua, kalau kita melihat eskalasi kemampuan, teman-teman semua harus berpikir bahwa ada hal yang harus disyukuri dari orang Indonesia. Salah satunya begitu indahnya, nyamannya rasa nasi goreng dari 15.000 itu. Kalau kalian tahu, di sana itu harganya $15. $1 Australia adalah 10.000. Berarti satu piring nasi goreng 150.000. Nikmati saja itu. 150.000 itu bisa makan dengan camping, pamer-pamer, snapgram, yang patah-patah bunga gitu loh. Nah itu kita bisa. Nah itu foto saya sempat bersama Mas Menteri, Mas Sandiaga Uno. Dia kan sudah beberapa kali ke Kalimantan Tengah. Samping kiri bersama Mas Menteri juga, Mas Nadiem Makarim. Dan itu suatu kegiatan di sana. Kalau bisa betul disampaikan bahwa negara kita berkembang. Mas Nadiem sempat cerita di YouTube di wawancara sama Gita Wirjawan bahwa ketika dia menjadi menteri pertama kali dia biasanya menteri itu kan hampir tidak bisa dikritik ya. Jadi waktu kalau nanti ngomong itu siap dan 86 bukan kali sampo ya tapi. Nah jadi waktu ngomong Mas Menteri itu ternyata mau tim. Nah timnya itu bisa mengkritik apa yang disampaikan oleh Mas Menteri. Jadi itu membuktikan bahwa wah kejutan yang lain ini kok bisa ya Mas Menteri dikritik? Ya bisa. Yang penting substantif dan bermartabat. Nah jadi poin itu yang ingin disampaikan. Nah izin ini sedikit masih ada ini belum direvisi ya PPT yang lama. Jadi ini di data sebenarnya bukan data BPS tapi data Dukcapil Kemendagri. Kita lihat harus diakui bersama bahwa orang yang hanya tidak sekolah itu hampir sama dengan orang yang lulusan tamat SD. 63,5 juta orang di Indonesia itu tidak pernah sekolah. 64,8 juta hanya lulusan SD dan hanya 60.000 orang yang doktor. Nah sekarang pertanyaannya semua, teman-teman ini yang bisa lulus SMA atau sudah kuliah, berarti kalian sudah masuk di angka berapa? Berarti kalian sudah di atas itu. Sudah masuk di sekitar 56,2 juta orang. Angka berakumulasi. Tapi kita harus akui bahwa 63,5 juta ini bahkan sekolah pun tidak bisa. Jadi aku sebenarnya pengen aja sama-sama teman semua, ketika kalian teman kesini hadir itu apakah diajak teman? Oke silahkan. Tapi pertanyaannya setelah keuangan ini kalian mikir. Yang minimal kalau kita ngopi-ngopi itu bukan hanya membahas tentang lawan jenis lah, tapi kita juga ada membahas tentang bagaimana caranya orang-orang yang nggak makan ya esok mikir nggak bisa makan juga bisa dapat sesuatu. Aku cuma pengen bilang aja tanpa menyembuhkan diri, kita sebagai orang sebagai kita pun juga bisa begitu loh. Pertanyaannya kalian mau atau tidak? Supaya kita minimal ketika ada gitu loh melihat menteri kita bisa bilang bahwa itu kita. Saya tadi juga nama Mas Michael karena ketika mau bahas duta besar dan lain-lain kita bahkan belum pernah ada yang jadi duta besar. Diplomat iya. Nah minimal seperti yang sudah disampaikan abang saya tadi adalah kalau kita tidak bisa mengubah yang menjadi di atas, minimal yang pemudanya nanti 10, 15, 20 tahun ke depan kalian berada di sana. Saya lanjut. Kita di indeks pembangunan pemuda kita ada di ranking 19. Tetangga ranking 30-an. Dari indeks pembangunan pemuda itu menunjukkan pendidikan, kesehatan, serta kesempatan lapangan kerja, serta bagaimana kita untuk dalam hal kepemimpinan serta diskriminasi gender. 19 dari 34, yang mana nanti sebentar lagi provinsi kita 37. Nah pertanyaannya saya sekarang, apakah ada teman-teman yang memasang peta di dalam kamarnya? Satu, ada lagi tidak? Ada satu suka, di satu aja nih. Ada yang memasang tidak peta? Pasang peta di kamar kalian dan tunjuk negara mana yang kalian cari. Cita-citakan itu di dalam hati kalian dan pilih kayak gitu. Jadi jangan sampai kita ya kalau memang ingin cita-citanya di keluarga global ya memang harus berperilaku seperti keluarga global. Lanjut. Ini provinsi kita. Semoga teman-teman hafal bentuknya ya. Lanjut.
Dan kalian harus bisa menjadi seseorang yang kalian inginkan mengubah dunia ini. Misalnya teman-teman semua di sini tidak ingin misalkan kita dianggap sebelah mata. Mungkin teman-teman semua di sini saya tidak tahu apakah ada yang pernah ikut dari Bangga Berkarya tapi mengadakan namanya Pekan Integritas Berkarya atau Pekan Integritas Kalimantan. Salah satu pembicara peserta di sana pernah menyampaikan, kenapa ya kalau tim kami lomba debat berangkat ke Jakarta belum juga tanding sudah merasa kalah. Ada yang merasa seperti itu? Belum tanding sudah merasa kalah kita pada sesama makan nasi. Padahal kita tidak tadi saya mulai terus pantang mundur. Nah, kalau kalian memang pengen minimal kita dari sisi mental kita berubah. Lanjut. Nah, saya sedikit promosi, tapi saya juga sangat mengharapkan teman-teman juga bisa mengikuti Kapten Maju Festival tadi. Itu kegiatan yang dikerjasamakan antara DPR dan Dinas Kesehatan. Silakan kalau Instagramnya Kampung Festival Kalteng. Itu kita akan memilih 40 pemuda-pemudi yang mana nanti selama 4 hari 3 malam akan kita inapkan dan akan kita latih untuk mempersiapkan skill yang harus dimiliki di tahun 2025. Nah, akomodasi semua segala macam tempat ditabung. Cuma kalau memang teman-teman dari daerah, misalkan pada Palangkaraya, itu bisa mengajukan proposal bantuan ke daerahnya masing-masing. Nanti sambil kita sendiri-sendiri lah di supaya bantuin ya. Jangan datang hadir sambutan aja kan. Tapi juga memang bantu itu sesuai dengan peraturan dinasnya. Amin. Semoga bapaknya jadi sesuai yang sudah sampaikan. Amin. Amin. Baik-baik bapak aman. Nah, saya ingin juga sampaikan itu. Jadi kita sebagai orang tengah pun mampu aja itu saya juga ada di tengah-tengah. Jadi ini kita mewakili Indonesia dari di bawah Microsoft tingkat PBB. Itu ada itu satu orang yang di tengah. Saya pun juga bingung gitu loh. Kenapa saya bisa lolos? Saya kirim itu foto keluarga, keluarga minimal kasih stiker mantap lah, ya kan? Tapi akhirnya teman-teman semua, kenapa saya bisa di situ? Karena sebelumnya saya mengikuti pertukaran pemuda antar negara mewakili Kalimantan Tengah untuk ke Singapura. Nah, kami di sana seleksi lagi untuk ketua kabinet. Saya dalam lagi pemilu, dan saya terpilih dan Anda jauh lah 71 banding 29%. Ada amalannya, amalan katanya sakit-sakit. Lihat teman-teman, bahwa kita ini bisa pertanyaannya adalah teman-teman mau atau tidak. Sayangnya, kita ini harus mengakui kalau ada kawan yang tertinggal sedikit, lainnya kita menguji malah tempat kita bisa juga itu tertinggal sedikit dan ada teman sedikit, kebetulan aja anak kesayangan guru, anak kesayangan dosen. Jadi akhirnya teman-teman yang berprestasi bukan yang malah happy, malah merasa sungkan menunjukkan keprestasiannya. Coba kita lihat snapgram kita, berapa banyak tanpa mengkesediakan penonton yang lain, berapa banyak yang upload sedang jalan-jalan, berapa upload yang sedang minum santai, dibandingkan dengan orang yang mengupload kegiatan dia sedang berprestasi. Bisa hitung, bisa story kalian. Karena orang lebih bangga melihat memotong minuman sambil dibuang dibandingkan membanggakan memberikan sertifikat. Nah, itu kalian harus akui sama-sama. Oke, lanjutlah kita sambil minum. Lanjut, ini supaya cepat mungkin apa bisa. Ya. Oke, ini kayaknya selesai. Nah, lanjut. Jadi ini saya 2006 di Melbourne. Saya 6 tahun yang lalu. Kebetulan waktu itu kakak saya yang sudah. Nah, paham bocah ini yang penting datang aja lah. Datang ke Melbourne. Itu tempat yang sama 2020, 14 tahun setelahnya. Dulu masih 8 tahun, yang ini 23. Di tempat yang sama cuma kayaknya catnya sudah muda gitu ya. Ternyata bukan cat Indonesia saja yang tidak kuat, cat luar pun kadang tidak kuat gitu ya. Nah, tenang, cat tidak kuat ketika dikorupsi, insya Allah cat kita tidak dikorupsi. Amin. 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 Ya, jangan dilaporkan lah saya. Nah, singkatnya kehidupan kita ini kan seperti ini, rumah kos, olahraga, berusaha, mahasiswa, organisasi. Tapi untuk negara yang bisa maju minimal harus minimal 5% dari total penduduk harus jadi entrepreneur. Sedangkan data terakhir kita baru di angka 1 hingga 2%. Lebih banyak orang yang ingin bekerja, misalnya pengen lebih cepat, kebanyakan sekarang live TikTok. Live TikTok mencari hantu, kemudian masuk ke dalam melempar dengan apa itu namanya, kemudian pakai habis itu di sumur masuk ke dalam, apalagi menghilau kambing di tengah malam itu sangat happy orang. Nah, ini apakah krisis? Saya masih kaitan dengan juga mau diskusi. Apakah pemuda ini minim gitu kemudian karena minimal sekarang kita masuk ke pedalaman mencari hantu. Nah, sekarang coba ubahlah hal seperti itu. Saya bukan menyalahkan ya, itu silahkan. Tapi kalian yang teredukasi, kalian bisa lakukan lebih banyak hal. Minimal jadi pedagang, membuka lapangan kerja.
Itu kuncinya. Nah, ini kehidupan setelah saya lulus, bisa saya sampaikan. Ini foto saya waktu saya kerja di Australia. Jadi kerjanya macam di Inggris, ikut orang. Saya lihat ya, dan saya sampaikan. Rata-rata orang yang mengerjakan orang Indonesia itu kayak kita, orang Indonesia ini tekuk, ulet, dan tidak terlalu banyak mengeluh. Coba bayangkan berapa banyak di antara kita yang sebenarnya ketika terlihat di berita TKI dipukuli, TKI diancam hukuman mati dan lain-lain. Karena kita ini kadang iya aja gitu dengan majikan kan. Nah, bedanya apa? Australia menyediakan namanya working holiday visa yang meminimalkan kita punya skor TOEFL minimal 450. Nah, teman-teman semua yang ingin bekerja di luar negeri, harapan saya memang belajar bahasa Inggris sejak sekarang. Tidak usah pakai sefluen setinggi apapun, tapi yang penting kalian ketika ngomong dengan orang bisa. Ya sedikit spill aja, sekali $1 itu 1 jam. Bekerja itu $27,50 itu kerja sedikit di atas rata-rata. Bagi 1 jam 280.000, 1 bulan gaji minimalnya 33 juta. Saya pernah makan minum 5 juta saja sehingga sisanya bisa ditabung. Nah, ini motivasi aja teman-teman semua. Kalau kalian tidak motivasi malas belajar, setidaknya kalian pasti tidak malas memegang duit, ya kan? Nah, daripada kita beli iPhone atau kredit atau pakai PPK, lebih baik kita cari uang sendiri. Saya tidak menyindir. Nah, jadi ini ada kampus Group of 8, 100 kampus di dunia ini yang masuk top 100, 8-nya dari Australia. Jadi kita nyebutnya Group of 8. Kalau di US nyebutnya Ivy League. Nah, kampus saya di sana, Monash Uni. Salah satu alumni-nya terkenal dan pasti cintai dan banggakan adalah Dilan, kayak Iqbal. Jadi Iqbal itu adalah adik kelas kita, tapi dia ngambil jurusan kalau tidak salah di entah commerce atau communications, kampusnya di Caulfield. Jadi anak Monash juga. Tenang, Monash sekarang juga buka di Jakarta. Jadi kalau menjadi monumen nasional jangan sampai salah, karena dia juga buka di Serpong. Ya, bukan Monash juga sih. Nah, ini email. Ya bisa kita lanjutkan saja sekalian dengan teman-teman. Itu kampus saya di Monash Uni. Semoga ada yang bisa melanjutkan. Nah, saya pengen sedikit mundur. Jadi ini waktu saya berkegiatan di NU itu kampus nomor 1 di Australia. Salah satunya nomor 1 ini 23-26 sedunia. Samping saya itu ada tokoh Kalimantan Selatan yang menyalon gubernur kalah tipis, Profesor Haji Denny Indrayana. Ketemu di sana, kami berbahasa Banjar. Dalam hati saya itu hampir tertangis. Kenapa? Karena kami tidak pernah mendengar bahasa Dayak atau bahasa Banjar. Kalau orang Sunda banyak, orang Jawa banyak, orang Batak banyak, orang Sulawesi. Kita sebagai orang Kalimantan bertanya sekarang kita jadi penonton aja kan. Ketika batu bara diambil, minat diambil, kita mati lampu, kita berdiam aja. Paling update di PKY atau sampai lampu belum. Ya kan? Atau kita ini terjun, kita yang mengelolanya. Itu kalian yang jawab gitu loh. Saya tidak bisa memaksakan. Perubahan itu tidak muncul dari mulut orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Itu kunci. Sedikit lanjut, ini 11 jenis beasiswa PDP. Dan teman-teman bisa menggunakannya. PDP akan buka di bulan ini sampai kemudian akan buka lagi di bulan Mei. Jadi peluang besar terbuka. Kalau warisan besar, bahkan bisa menabung. Insya Allah bisa pakai rumah bahkan. Kalau bisa menabung dengan hemat. Ini beberapa beasiswa dari PDP, APS. Saya ingin cepat saja bisa banyak diskusi. Ada beasiswa New Zealand juga. Mas Pandu silahkan coba supaya kita sama-sama pakai Australia. Bukan Provika, kalau Mas Michael kan Provika. Persatuan pelajar Indonesia Korea. Oke. Nah, ini beberapa kegiatan di sana. Kita sangat senang ya ketika ada arisan atau selamatan. Kenapa? Karena makan gratis. Nah, bayangkan kalian $15, apalagi kalian mau sop butut itu di sini kan paling 50.000, di sana 250.000. Sebelum kali makan sop butut sudah bisa beli oppo, pakai oppo di sini. Jadi saya bisa masak. Saya akhirnya memaksakan diri untuk bisa masak. Kadang kita kalau terpaksa ya teman-teman ya, kalau tuntutan ekonomi, tuntutan orang tua, ya tuntutan pacar itu sekian lah. Kalau tuntutan suami atau tuntutan istri nanti gila-gilaan harus dipenuhi. Ketika tuntutan itu muncul, kalian harus berusaha supaya bisa hidup. Nah, ketika ada di sana mau tidak mau kita punya tuntutan untuk bisa hemat. Ya, ini teman-teman adalah karena kita kalau di sini kalau kita punya uang 50.000, 100.000 kita sudah merasa sip lah. Di sana uang segitu
susah gitu loh. Nah, kadang saya juga miris juga, kita kadang mengkritik orang Indo ya, kenapa ya bangsa kita ini mata uangnya lemah gitu. Kalau saya secara pribadi, saya akui, tapi saya berubah supaya mata uang kita kuat. Indonesia ke dolar itu dalam harga pernah di angka 2.000 sampai 3.000, sekarang 15.000. Ya berarti kalau dulu pernah ya kenapa sekarang nggak bisa. Ini beberapa lagi. Nah, saya izin promosi aja supaya mengajak teman-teman untuk menghayal hidup di luar. Kampus saya seperti ini, itu ada gym, ada kampus perpustakaannya 24 jam, karena di Indonesia masuk ke kampus dan butuh buku, perpustakaan yang 8 tahun. Nah, jadi kalau kalian mau ketemu selebgram, hits ke perpustakaan. Nah, ini suasananya di Baslu. Jadi kalau kita ke kota, kita bisa naik Baslu. Itu kampus parknya, itu OWIC-nya, orientation week yang ada di sana. Nah, ini bisnya. Itu terkoneksi dengan kereta sangat on time, bisa kalian lihat departing in 4 minutes. Berarti itu jelas tujuannya kemana saja. Jadi dengan $9 kalian bisa zone 1 dan zone 2. Nah, itu suasananya di dalam kereta aman. Nah, kemudian kampus kita juga ada kampus yang tiap weekend kerjanya jalan-jalan keliling Australia itu gratis, asalkan kalian terdaftar sebagai student. Tinggal itu data. Kalau kita kan kargo itu saya dong ke SMP ke Tampiling waktu lulus kan. Kalau di sini mungkin ke tempat-tempat lain. Dan ini Albert di tengah malamnya kami kumpul anak Indo. Ini kebetulan UI punya program 2 tahun di UI, 2 tahun di luar. Semoga kampus kita juga di daerah juga punya kesempatan seperti itu. Nah, ini kami lagi kumpulnya sama orang Indonesia lagi bonding. Nah, itu rumah saya. Jadi taman di depan. Dan ini suatu Idul Fitri. Sebenarnya, ya, izin ada minta tolong mic mungkin bisa dikondisikan. Nah, jadi itu sebenarnya teman-teman itu sekitar 10 derajat. Yang fotonya aja supaya menahan. Saya pernah paling dingin 2 derajat. Ya kita di sini 30 masih senyum-senyum aja. Malah saya kepanasan, tapi di sana memaksakan diri untuk kesini. Jadi ketika balik ke Indonesia tanya teman kenapa AC 16 derajat kita anggap biasa ya karena saya 2 derajat. Nah, beberapa saat terakhir ini komunitas di Australia, ya teman-teman ini semua ada anak PPI Australia kami kumpul itu kegiatan di KJRI. Nah, kami kumpul kegiatan silaturahmi kita di sana tidak menanyakan lagi kalian berasal dari mana dan lain-lain. Yang penting orang Indo aja itu sudah happy. Dan terakhir, punya keberanian sebagai pemuda-pemudi Kalimantan Tengah, kalian bisa mewujudkan untuk bagaimana caranya untuk menjadi pribadi yang berkembang. Menjadi pribadi yang berkembang, berarti menjadi pribadi yang berani menantang diri sendiri. Aku pengen sharing aja lah. Kalau kalian jangan sampai ya, kalian sudah umur 30 tahun baru menyesal. Seharusnya aku ikut ini, seharusnya aku ikut beasiswa ini, seharusnya aku lebih aktif, seharusnya aku tidak menyontek di dalam kelas. Jangan sampai ketika umur 30. Jangan sampai ketika kalian sudah di atas 30 baru mikir seperti itu. Mumpung rata-rata umurnya terakhir ada yang kelahiran 90-an dari sini angkat tangan. Rata-rata 2001, 2002, 2003, saya 97, 25 sekarang di tengah-tengah. Banyak hal yang ya dalam hati saya bisa pikir kenapa di SMA saya tidak bisa lebih baik. Saya tidak pernah tiga besar, paling tiga ini 4 waktu di SMA. Gak bisa disombongkan ya jadinya, teman-teman kalau nyombong-nyombongkan bisa tiga besar segala macam. Tapi gak bisa lagi diulang. Ketiga hal yang harus ditanyakan sebelum pergi, kita datang ke sini untuk apa? Kenapa? Dan tujuannya apa? Lalu Steve Jobs bilang, kalau kalian anggap ini adalah hari terakhir kalian hidup, apakah kalian sudah puas menjadi diri kalian seperti ini untuk dikenal oleh orang lain? Sudah puas? Sudah puas tuh? Kalau kalian memang merasa berpuas, pertanyaan saya sekarang adalah manusia itu pilihan hidupnya gampang. Ketika ada masalah, dia lari atau dia menghadapi. Dan saya pengen kita tepuk tangan untuk diri kita semua karena di saat teman-teman yang lain lebih tidur kalian hadir di sini. Semoga kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya ajak semoga nanti suatu di Kampung Festival kita bisa bertemu di Maret minggu pertama. Dan saya ingin tutup dengan dua kutipan dari Bapak bangsa kita. Kang Emil, dia menyampaikan bangsa ini tidak butuh para pemuda pencaci maki,
PCC ini butuh waktu dan cari solusi. Percayalah teman-teman, saya juga pernah di BEM selama 3 tahun. Saya pernah demo waktu kejadian memanggil di Jogja, jadi saya tahu rasanya demo. Jadi kalau bilang misalkan saya di sini tidak pernah merasakan terbakarnya atau bahkan dikejar-kejar orang, saya tahu bandara di Jogja, dari pernah ke Jogja belum? Jogja itu kan bandaranya baru, dekat pantai. Dulu saya menentang itu pantainya, pembangunannya. Bukan bandaranya saya tentang, tapi ketidakadilan yang didapatkan waktu itu. Waktu ini sudah bandaranya jadi, saya tetap berangkat. Yang saya tahu bahwa ada 2 hal untuk memperjuangkan ketidakadilan. Bisa dengan turun di lapangan, tetapi bisa juga dengan tajamnya tulisan. Siapa yang bisa menulis bagus itu? Dia adalah Bung Hatta. Bung Hatta menyampaikan, bangsa ini tidak lahir dari tangan orang lain, dia lahir dari tangan kita sendiri. Saya berharap bisa melihat next Bung Hatta yang menulis begitu tajam, berbicara tapi seperti orator layaknya Bung Karno. Kita sudah tahu lama mengingat masa lalu. Tidak salah. Tapi kapan saat ini kita memiliki pemimpin masa depan yang bisa kita banggakan? Sekarang kalau urusan politik, begini aja lah. Kalau memang teman-teman berbeda pandangan politik, saya tidak memasalahkan. Tapi ketika membicarakan Indonesia, yang minimal negara kita tidak kita hina di dalam sosmed sendiri lah. Di luar sana orang bangga dengan negaranya, kita tidak apa-apa menjadi negara, tapi jadilah pribadi yang menghasilkan solusi. Semoga kita sebagai pemuda-pemudi Kalimantan Tengah berani mengkritik, tetapi berani menghadirkan solusi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hafiz atas pemaparan yang sangat menarik. Jadi pemuda Kalimantan Tengah itu punya kesempatan yang sama di sini ya teman-teman. Dan bagaimana kita itu bisa menyikapi dan bisa bersaing ketika di daerah maupun nasional dan juga internasional. Nah, teman-teman ada yang ingin bertanya dari materi yang sudah disampaikan tadi? Bisa angkat tangannya dan sampaikan identitasnya. Baik, mungkin sembari menunggu pertanyaan ya Mas Hafiz, jadi mungkin bisa sharing-sharing sedikit nih, kenapa memilih Australia dibandingkan negara-negara lain? Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain nanya, sebenarnya kenapa saya memilih Australia itu ada hal klasik sebenarnya. Yang contoh satu, karena saya sudah happy tinggal di Melbourne. Jadi Melbourne itu adalah kota, dia salah satu the most livable city, yang mana di sana kalian bisa hidup secara nyaman karena bahkan minum dari kita kan kalau haus kan harus beli aqua dulu ya. Kalau punya banyak duit, ya kita belinya Equil. Kalau di sana buka keran aja kalian bisa minum. Jadi air keran itu bisa diminum dan bersih. Dan juga di sana adalah kota yang dia sangat terbuka untuk berbagai macam pemeluk agama. Jadi kalian dari latar agama pun bisa ke sana. Dan yang paling penting, Melbourne itu adalah Eropa di negeri Asia. Dia Eropa, tapi dia berada di benua Asia. Dan yang paling penting sebenarnya, salah satunya Monash itu dia menyediakan sebuah hal yang sebenarnya sangat, anak Monash itu terkenal anaknya fun. Jadi kami belajar serius tapi fun kayak gitu. Mungkin kita ada pendapat silakan. Karena kita percaya bahwa kita diajarkan oleh dosen itu sama-sama punya hak. Kita tidak pernah direndahkan. Saya bagi contoh, ala kamu enak main soek. Pernah seperti itu, ala kamu ini tahu apa? Atau bahkan ketika dosen dikritik, dosennya update Insta story bilang dan lain-lain lah, kalian paham maksudku. Di sana kalau kalian punya ide yang bagus, dihormati. Jadi meritokrasi, bukan kalian anak siapa, bukan kalian organisasi apa, tapi apa yang ada di otak kalian. Kalau kalian merasa ingin berada di tempat yang seperti itu, pergilah ke sana, tapi jangan lupa balik. Contohlah B.J. Habibie, menimpa ilmu keluar, membangun negeri dari dalam. Sedikit itu.